ketika kita kuliah itu kita harus sadar ada hak-hak orang lain yang melekat di diri kita. Inilah yang menarik bagi saya, yang artinya orang yang paling sibuk itu pada dasarnya orang yang paling banyak memiliki waktu. Jadi kesibukan untuk sekarang itu apa, Li? Kesibukan sekarang ya, kalau sekarang sebenarnya masih bergelut dengan pemikiran sendiri nih, yang tak kunjung usai gitu. Karena begini, menurut saya hidup itu adalah proses, dan bagian terpenting dari hidup itu adalah proses. Manusia itu dengan segala keterbatasannya, dengan segala kelemahannya sebagai seorang makhluk, menurut saya tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhannya seperti kebutuhan untuk makan, kebutuhan akan katakanlah kasih sayang gitu kan, rasa cinta dan lain-lain. Selain daripada itu, manusia juga membutuhkan atau mencari suatu jawaban. Katakanlah misalkan tujuan hidup seorang manusia itu adalah untuk mencari kebahagiaan, mencapai kebahagiaan. Nah, kebahagiaan ini jika kita ibaratkan sebuah angka, katakanlah angka 2, untuk mencapai angka 2 ini kan variabelnya itu beragam. Iya, Dan angkanya juga beragam. Misalkan paling sederhana 1 tambah 1 pun hasilnya 2 gitu ya kan. Iya, Atau 1 kali 2 2 gitu. 6 bagi 3 2, atau 1000 kurang 988 pun 2 gitu. Yang artinya saya dapat menyimpulkan bahwa proses setiap orang itu bisa saja berbeda. Bagian paling pentingnya adalah bagaimana dia menyikapi dan menjalani hidupnya sebaik mungkin gitu. Karena di awal-awal dulu ya Lin, di awal-awal dulu saya begitu bergejolak dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Mungkin orang lain juga mempertanyakannya gitu. Misalkan, kenapa sih kita hidup gitu. iya, Terus pasti. untuk apa sih kita hidup gitu. Iya, Pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat saya banyak membaca buku yang benar-benar kiri, buku yang kanan gitu, buku-buku yang moderat, yang ekstrim sekalipun gitu. Pada akhirnya saya mampu menyimpulkan secara sementara ya, kesimpulan sementaranya bahwasanya hidup itu adalah suatu anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, yang pada akhirnya harus kita jalani dan syukuri dengan sebaik mungkin. Tapi itu kesimpulan sementara, besok bisa saja berubah ini. Berubah, karena kan pasti. manusia itu tumbuh dengan pikirannya gitu. Iya, dengan Pikiran kondisi. itu dibentuk dari pikiran itu dibentuk dari pengetahuannya, dari pengalamannya gitu. Jadi ketika pengetahuan, proses belajarnya atau yang dia lakukan itu bertambah, bisa saja kesimpulan dia dalam memaknai proses kehidupan, katakanlah seperti itu bisa saja berbeda gitu kan. Pasti, karena proses itu adalah pengalaman yang sangat berharga juga kan, kayak gitu, mengajarkan kita untuk tumbuh menjadi seseorang yang lebih baik lagi. Nah, nih sama sebelumnya, kondisi yang sebelumnya kita gimana di tempat kuliah kan kita pasti harus beradaptasi lagi. Cuma ada satu nih yang aku bener-bener kayak nggak nyangka gitu loh. Kan dari dulu nih transformasinya tuh apa ya, 180 derajat beda banget. Karena kan sejak SMP aku tahu kayak oh ini, SMA oh ini, ternyata pas kuliah wow gila, langsung jadi apa, pemimpin organisasi yang bagus, orang organisasi yang sangat berhasil kalau menurut aku. Karena kan tidak semua orang itu bisa membalanskan antara kuliah dan organisasi. Itu biasanya kalau misalnya mereka mengikuti organisasi kan pasti ada salah satu yang anjlok nih. Misalnya kuliahnya anjlok, nilainya anjlok kayak gitu, atau organisasinya yang nggak bagus kayak gitu. Jadi gimana sih cara Zelik nih membalanskan antara kuliah dan organisasi? Oke, untuk membalanskan kuliah dan organisasi. Jadi pada awalnya saya meyakini bahwasannya perubahan itu hanya akan menyapa orang-orang yang berani keluar dari zona nyaman yang ada. Iya, pasti. Jadi ketika kita berbicara tentang perubahan, kita harus siap meninggalkan zona nyaman kita sebelumnya. Misalkan katakanlah dalam tanda kutip zona nyaman kita sebelumnya nih negatif gitu. Ketika kita berupaya untuk berubah menjadi sesuatu yang lebih baik, itu
kita harus meninggalkan yang negatifnya terlebih dahulu. Iya pasti. Untuk menyeimbangkan proses perkuliahan dan organisasi, pada dasarnya tidak terlalu seribet pemikiran orang lain gitu. Yang artinya kuliah dan organisasi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Karena ada ketidakpuasan kita ketika hanya belajar dari proses perkuliahan. Secara sederhananya seperti ini, Lid. Yang artinya pikiran manusia itu kan ada IQ, ada EQ, ada SQ kan. Iya betul. Oke lah, kita katakan ketika intelligence questionnya dapat kita temukan di bangku perkuliahan. Tapi Iya. ketika berbicara emotional question, spiritual question, itu tidak akan kita dapatkan di bangku perkuliahan. Dan salah satu Pasti. tempat untuk menempah itu, untuk membentuk itu adalah di organisasi gitu. Betul. Ada satu istilah yang menarik bagi saya, yang artinya orang yang paling sibuk itu pada dasarnya orang yang paling banyak memiliki waktu. Iya betul. Itu yang paling saya beberapa tahun saya jalani itu benar-benar terjadi gitu. Saya aktif di 2 organisasi, saya juga tidak ketinggalan di proses perkuliahan. Jika perkuliahan itu diukur dari prestasi, juga tidak, meskipun tidak terlalu bisa dibanggakan prestasi di perkuliahan, tapi tetap ada gitu. Iya, tapi tetap balance lah kayak gitu, nggak anjlok kayak gitu ya nilainya. Nah, Iya, ya, menurut benar. Yang penting gini sih, Lid, di menyeimbangkan ini, kita harus mampu memanage waktu secara baik. Terus yang kedua harus tahu skala prioritasnya apa. Dan bagian terpentingnya menurut saya adalah ketika kita kuliah itu kita harus sadar ada hak-hak orang lain yang melekat di diri kita. Yang artinya tidak bisa semaunya egois seperti keinginan kita gitu. iya, Ada keinginan orang tua, ada hak-hak orang tua yang ingin melihat anaknya di wisuda. sukses. Ada hak-hak orang tua yang ingin melihatnya anaknya sukses, gitu. Anaknya sarjana gitu. Iya. Dan itu harus kita penuhi. Iya pasti, karena kan mereka berjuang nih untuk kita, terus masih kita harus menyempelekan itu kayak gitu. Nah, menurut Zelik sendiri, Iya, benar-benar sekali, Lid. untuk mencapai sebuah kesuksesan itu berasal bagian terpentingnya, terbesarnya itu dari mana? Dari dalam diri sendiri atau dari faktor luar? Oke, untuk mencapai kesuksesan ya, ada satu kisah yang juga banyak mempengaruhi saya di awal proses perkuliahan. Karena di awal perkuliahan kan maklumlah namanya mahasiswa semester awal gitu ya kan, mahasiswa yang masih penuh dengan semangat. Saya punya cita-cita yang begitu besar nih, Pasti dong. ingin mengubah dunia nih, katakanlah seperti itu ya kan, ingin mengubah dunia. Lalu saya disadarkan ada satu tulisan yang dikutip Jamie Confido. Ini penulis Tasikmalaya. Nah, di bukunya Greatness and Happiness itu ada satu kisah, satu tulisan yang tertulis di sebuah makam di Westminster Abbey, Inggris, tahun 1100 Masehi kalau tidak salah itu. Jadi sederhananya cerita itu, tulisan itu mengatakan ketika aku masih muda dengan semangat yang besar, aku masih bebas untuk berhayal, aku bercita-cita untuk mengubah dunia. Namun ketika usiaku kian bertambah, kebijaksanaanku semakin bertambah, aku sadari bahwasanya dunia tak akan mampu untuk ubah. Aku kecilkan cita-citaku untuk mengubah negeriku. Bertambah usiaku semakin tua, aku sadari bahwasanya negeriku pun tidak mampu untuk aku ubah. Aku kecilkan kembali cita-citaku untuk mengubah keluargaku. Celakanya di usiaku yang tidak mampu lagi untuk berdiri dari tempat tidurku, keluargaku pun tidak mampu untuk ubah. Di bawah tulisan itu ada semacam perenungan yang ditulisnya, bahwa saya andaikan yang aku rubah pertama sekali adalah diriku sendiri, mungkin aku bisa menjadi panutan untuk keluargaku dan mengubah keluargaku. Dengan dorongan keluargaku, aku mampu mengubah negeriku, bahkan tidak menutup kemungkinan aku mampu mengubah dunia. Cerita itu, tulisan yang tertulis di makam itu sangat banyak mempengaruhi saya, yang artinya ketika kita mendambakan suatu perubahan atau menginginkan satu kesuksesan seperti itu tadi, yang pertama yang harus kita lakukan menurut saya adalah dari diri sendiri gitu. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal yang kecil, dan mulai pada hari ini, mulai dari sekarang, tidak bisa ditunda lagi gitu. Jadi kita harus mulai bertindak ya, jangan hanya ngomong-ngomong atau berpikir kayak gitu, karena nggak akan pernah jadi ya gitu. Iya, benar sekali. Apa sih
suka dan dukanya nih untuk melewatin proses-proses organisasi ini sampai mencapai yang sekarang? Pasti kan? Dan proses itu menurut saya suka dukanya pasti banyak gitu kan. Iya, pasti. Dan memandang suka duka itu tergantung perspektif kita, tergantung sudut pandang kita gitu. Ketika suatu permasalahan, suatu persoalan ataupun suatu kejadian kita pandang itu sebagai hal yang menjadi suka bagi diri kita, itu akan menjadi suka. Begitupun sebaliknya. Dan itu tidak bisa kita dibuat secara umum gitu. Yang artinya ini suka, orang lain pasti suka. Ini duka, orang lain pasti duka. Enggak seperti itu menurut saya. Bagian terpentingnya adalah ketika kita mampu melihat suatu kejadian, melihat suatu permasalahan itu dari sudut pandang yang tepat. Sehingga sesuatu yang bentuknya duka ini bisa jadi suka gitu. Ibaratkan kalau di organisasi tadi, ada saatnya itu ketika lelahnya di organisasi, letihnya di organisasi itu menjadi sesuatu yang kita sukai, sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang membahagiakan gitu. Oke, berarti tergantung dari cara pandang orang itu sendiri ya, gimana cara mereka menyikapinya begitu. Nah, Ya, bergantung dengan cara pandangnya sendiri gitu. Iya. Kalau untuk ini ada nggak sih tips-tips untuk adik-adik kita yang lagi kuliah nih, yang masih bingung nih, aduh aku mau ikut organisasi atau fokus di kuliah aku aja gitu. Ada nggak tips? Oke. Jadi seperti ini, bagian terpenting dalam hidup itu menurut saya adalah suatu tujuan. Kita harus tahu tujuan hidup kita ini apa gitu. Jadi saya sedikit kalau marah enggak ya, kecewa dengan kalau ada mahasiswa yang ditanyain tujuan hidupmu apa, atau lebih kecil skalanya, cita-citamu apa gitu. Dia jawabnya ngalir aja seperti air. Ini menurut saya hal yang mengecewakan. Karena bagian terpentingnya adalah ketika kita memiliki satu tujuan, maka tujuan itu yang akan mengarahkan diri kita untuk berbuat apa nih, melakukan hal apa nih. Apakah kita perlu masuk organisasi atau enggak? Apakah kita perlu belajar lebih keras atau enggak? Tapi ketika tujuannya tidak jelas, ya gerakan kita juga tidak jelas. Dan yang paling penting itu menurut saya adalah pikiran yang positif, pikiran yang baik. Karena pikiran itu akan membentuk pola ucap. Pola ucap itu akan menjadi sebentuk perilaku, pola tingkah laku. Tingkah laku ini akan menjadi suatu kebiasaan. Dan kebiasaan inilah yang akan membentuk atau menjadikan sebuah karakter seorang manusia. Yang artinya ketika kita ingin memiliki karakter yang baik, harus dimulai dari berpikir yang baik.